Halo, salam sehat. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Pada saat yang baik ini, saya Putra Sogit Manik akan menjelaskan dan memaparkan beberapa poin penting dari refleksi saya terkait mata kuliah Teologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu, sekaligus juga kakak, dan tentunya dosen bagi kami, Ibu Iki. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan pembelajaran, diskusi, sharing, dan lain sebagainya bagi saya dengan baik dan cukup baik, sangat-sangat baik. Karena tidak hadir sebagai dosen saja dan tidak ada game, tapi juga sebagai kakak bagi kami. Gitu. Nah, pertama-tama saya akan memaparkan refleksi saya terkait mata kuliah ini, yang bagi saya ini adalah mata kuliah yang penting, terutama bagi para calon pelayan yang akan nantinya di dalam jemaat selalu berkomunikasi dengan jemaat, dengan Tuhan. Akan banyak komunikasi yang akan pendeta lakukan. Begitu. Refleksi saya adalah pertama, mata kuliah ini memberikan suatu perubahan terhadap diri saya sendiri, karena sebelumnya saya menganggap komunikasi hanya sebatas bahasa, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Namun masih sangat minim, sehingga ketika saya mempelajari teologi komunikasi ini, saya mendapatkan suatu pemahaman bahwa Allah juga berkomunikasi tentu dengan umatnya, dengan manusia. Allah juga berkomunikasi dengan segala ciptaan, dan kita juga berkomunikasi bukan hanya dengan bahasa, tetapi dari tampilan, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga fisik. Terutama ini penting, harus digarisbawahi bahwa sebagai mahasiswa teologi yang mungkin rata-rata, dan saya sendiri ingin menjadi pendeta, harus memperhatikan ini, karena dari fisik juga akan mendorong kita untuk berkomunikasi dengan jemaat. Bagaimana komunikasi kita terlihat di dalam jemaat melalui penampilan kita. Di samping memang yang paling perlu adalah komunikasi spiritual, baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Begitu. Yang kemudian adalah bahwa saya mendapatkan pemahaman bahwa Allah telah berkomunikasi dengan kita sejak awal. Saya berkata begini ketika saya mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia menciptakan segalanya, sehingga di dalam proses penciptaan itu, dia telah berkomunikasi dengan baik dengan ciptaannya. Kemudian Allah juga berkomunikasi dengan kita melalui Kristus. Kristus yang hadir menjadi manunggal dengan kita, menjadi manunggal dengan alam, sehingga ia menyelamatkan alam dengan mengambil rupa manusia. Dengan demikian, ini penting untuk digarisbawahi bahwa Kristus juga hadir, bahwa Allah juga hadir dalam kebudayaan. Itulah bukti Allah berkomunikasi. Allah memberikan suatu kehidupan, Allah memberikan suatu peradaban bagi suatu kebudayaan, baik sebelum Kristus maupun setelah Kristus manusia hadir. Itu menjadi penting bagi saya. Kemudian yang juga tidak kalah penting dan sangat menarik, terutama di konteks Indonesia ini, adalah ketika pembahasan dan ketika teori Jürgen Habermas dibahas melalui buku Gusti Meno, yang dulu adalah dosen, setahu saya, sehemat saya, dosen di Fakultas Teologi. Nah, ini menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa musyawarah, atau yang dalam bahasa Habermas disebut dengan demokrasi deliberatif, penting bagi negara ini, karena di samping kita yang plural, juga untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Ini menjadi penting, dan ini menambah wawasan baru bagi saya untuk lebih terbuka untuk melaksanakan musyawarah dengan siapapun, terutama perbedaan. Saya hanya mengambil sedikit saja begini. Ketika pelangi itu dikatakan indah, pasti dia harus
harus berbeda. Jika satu warna saja, dia tidak akan indah. Pelangi indah karena dia berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah konteks komunikasi. Yang saya dapatkan adalah bagaimana kita sebenarnya harus berkomunikasi, baik secara bahasa, gerak tubuh. Di mana sih kita layaknya berkomunikasi? Komunikasi seperti apa sih? Ya, tidak mungkin bagi saya, tidak mungkin kita berkata dengan bahasa-bahasa yang tinggi dengan jemaat yang notabene-nya pendidikannya belum mampu untuk mendapatkan perkataan seperti itu. Tapi tidak mungkin juga kita berbicara seperti anak SMA, padahal di dalam satu gereja hampir rata-rata semuanya tamat strata 1 seperti itu. Nah, ini penting karena kita sebagai pengkhotbah ingin mendaratkan firman Tuhan, bukan untuk menunjukkan kebolehan diri, tetapi kita harus mengingat panggilan etis dan panggilan spiritual kita bagaimana. Itu bentuk komunikasi dengan Tuhan dan dengan sesama juga. Dengan sesama bukan hanya manusia, tapi bagi saya dengan sesama segala ciptaan dan alam yang telah diciptakan Tuhan. Bukan saja kita mengagung-agungkan Tuhan, kemudian kita tidak memperlihatkan kasih kita kepada manusia, atau kita memperlihatkan kasih kita kepada manusia, lalu alam kita biarkan saja seperti itu. Bagi saya itu tidak etis dan tidak baik. Bagi saya seperti itu berkomunikasi masih gagal. Nah, refleksi saya kemudian bahwa ini adalah panggilan yang berat. Sungguh ini panggilan yang berat. Namun setiap panggilan itu harus diatasi dengan komunikasi juga, baik dengan Tuhan, terutama spiritual. Biarkan Tuhan yang memampukan. Seperti itu adalah bukti komunikasi setiap pelayan dengan Tuhan untuk memampukan setiap pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah etika di dalam berkomunikasi. Saya rasa ini penting, dan saya rasa teman-teman juga selama saya di UKSW, komunikasi yang mereka berikan sangat baik. Komunikasi dengan dosen sangat baik. Tidak ada gap antara dosen dan mahasiswa sehingga kita takut-takut. Mungkin kita takut-takut sedikit karena kita segan saja, dan itu perlu diatasi dengan komunikasi lagi. Nah, sangat menarik etika dalam berkomunikasi ini karena beberapa orang mungkin tidak memperhatikannya dan menggunakan, jika komunikasi itu bahasa, mereka kadang menggunakan bahasa-bahasa yang sarkas dan terkadang menyakiti hati seperti itu. Nah, bagi saya tidak perlu seperti itu, tidak perlu untuk memojokkan dan lain sebagainya. Jadilah siapa dirimu. Bagi saya seperti itu adalah motto di diri saya dari mata kuliah ini. Jadilah siapa dirimu, buatlah yang terbaik, berkomunikasi yang baik. Pertama-tama harus berkomunikasi dengan Tuhan yang baik, sehingga Dia memampukan kita untuk berkomunikasi dengan ciptaan lainnya. Demikian. Nah, di dalam video ini, karena saya telah menjelaskan panjang lebar, saya akan memberikan satu lagu untuk kita yang saya ciptakan sendiri, dan semoga Anda menikmatinya. Manusia penuh dengan tanya, bagaimana ku memahaminya. Manusia penuh dengan tanya, banyak hal yang ingin ku tahu darinya. Ada satu yang dinamakan bahasa, tuangkanlah rasa di dalamnya. Komunikasi datangnya dari hati, bumbui itu dengan kasih. Hempaskan tembok pemisahmu, biarkan kita berbicara di ruang publik ini. Buang saja semua ego, aku ingin bermusyawarah ini. Hidup bila
Pancasila, itulah tandanya kau mahasiswa. Tindakanmu suatu komunikasi, maka benahilah